Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir guru-guru yang kita cintai, Habib Nabil Al-Musawa dan Kiai Haji Misbahuddin. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa kunna ala syafa hufrah minan nar fa anqadana Allahu minha insyaallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallim. Amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Misbah, mudah-mudahan Allah memanjangkan usia beliau dalam takwa kepada Allah, dan juga seluruh pemirsa baik yang ada di Masjid As-Siddiq maupun juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Tadi sahabat baik saya Ustadz Agung Izul Haq menyampaikan tentang mudik. Ya, ini pembahasan kita tentang mudik. Bapak Ibu sekalian, saya ingin nanya, ini kira-kira apa urusannya ini? Apa ulama kok ngobrol soal mudik? Mudik kan urusan tradisi ya Bu. Bapak-bapak sekalian, mudik itu urusan tradisi, ya kan? Selama ini bertahun-tahun orang mudik nggak ada yang rame, gitu ya. Nggak ada yang istilahnya mempermasalahkan. Bahkan tadi ya Mas Agung juga menyampaikan dalam mudik itu ada hal-hal yang sifatnya maslahat, ada hal-hal yang sifatnya adalah manfaat, ada hal-hal yang sifatnya pahala, yaitu apa tadi? Memanjangkan silaturahim, ketemu orang tua, ketemu keluarga, ketemu kerabat, ketemu teman-teman kita. Itu dapat pahala nggak? Dapat pahala insya Allah ya. Kalau kita bersilaturahim kita dapat pahala ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Memberi sedekah, hadiah. Betul ya Pak? Ya Bu? Ya. Kalau kita mudik biasanya apa yang dilakukan di sana di kampung? Oh, kita bagi-bagi. Ada anak-anak ya kita kasih hadiah dan sebagainya. Dapat pahala enggak itu? Dapat pahala, Masya Allah ya. Nah, lalu kenapa tiba-tiba sekarang kita ngobrol soal mudik ya? Lalu kemudian dipermasalahkan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu ya semua hal akan jadi masalah kalau berkaitan dengan 5 ya. Di dalam usul fikih disebut ad-daruriyatul khams. Ada 5 kondisi darurat yang kalau bersentuhan dengan salah satu ini, maka ini jadi masalah di dalam Islam. Jadi pembahasan di dalam fikih, jadi pembahasan para ulama ya. Apa saja yang 5 darurat itu? Kata para ulama usul fikih, yang pertama yang disebut hifdzu ad-din, menjaga agama. Contohnya apa? Kalau kita melakukan satu perbuatan, kita cuman dengan keluarga kita, tapi dampaknya adalah kita menjadi mengakibatkan kekufuran, mengakibatkan kesyirikan, itu jadi urusan agama. Walaupun yang melakukan adalah pribadi, keluarga ya. Yang kedua kata para ulama yang disebut dengan hifdzu an-nafs, menjaga nyawa manusia. Contohnya apa? Contohnya mudik ini. Nah, ini baru ya. Kita berangkat mudik, mudik urusan tradisi, urusan budaya, nggak ada ngurusin agama. Tapi kalau kita berangkat mudik mengakibatkan orang lain sakit, kita berangkat mudik mengakibatkan badan kita sakit, kita berangkat mudik mengakibatkan kita tertular sama orang lain, maka itu menjadi urusan agama ya.
Namanya hifdzu an-nafs, menjaga nyawa orang, menjaga jiwa orang. Beb, itu ngomong-ngomong menjaga nyawa dan sebagainya, apa sih dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Jangan menjatuhkan diri kalian dalam kerusakan. Jangan menjatuhkan diri kalian dalam bahaya. Wa ahsinu, selalu dalam keadaan berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Ini sesungguhnya yang perlu kita cermati. Nah, disinilah pentingnya kita memahami salah satu tugas dari kita sebagai orang yang memiliki ilmu adalah menjaga keluarga. Inilah insya Allah yang akan disampaikan oleh Kiai Misbahuddin. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Insaku. Dalam segmentasi berikutnya nanti, Kiai Misbahuddin akan menjelaskan kepada kita pentingnya menjaga yaitu nyawa kita dan keturunan kita. Dalam hari ini adalah keluarga kita. Inilah yang akan dijelaskan oleh guru kita, Kiai Haji Misbahuddin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang saya muliakan, guru kita Habib Nabil yang saya muliakan juga, bahayanya mudik di masa pandemi COVID-19. Negara kita, negara Indonesia ini banyak sekali tradisinya. Salah satu tradisi halal bihalal itu cuma ada di Indonesia. Yang kedua, tradisi silaturahmi secara massal. Yang ketiga, tradisi mudik alias pulang kampung, bareng pulang kampung. Tapi saat ini pemerintah melarang untuk mudik sementara waktu. Kita sebagai warga negara yang baik harus patuh terhadap aturan-aturan pemerintah. Selagi pemerintah itu menetapkan peraturan yang tidak benturan dengan ajaran agama Islam. Kita umat Islam dianjurkan untuk menjaga dirinya, keluarganya dari semua bahaya, baik bahaya di alam dunia maupun bahaya di akhirat, termasuk bahaya terkena api neraka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan saat ini ketika kita tidak mudik, menurut saya jalan yang paling terbaik dan paling cocok, bareng cocok, cok gali cok gali gacok cok. Kenapa? Karena dalam suasana pandemi COVID-19 diri kita terjaga, keluarga kita terjaga. Ya.
Kemudian negara kita Indonesia sementara ini kenapa melarang mudik alias pulang kampung? Tentunya punya alasan. Ketika pemudik pulang kemudian kumpul bersama keluarga, secara otomatis bertemu dan bersentuhan kulit. Kalau seandainya yang pemudik itu terkena COVID-19, maka bahaya seluruh keluarga yang ada di kampung-kampung. Bahaya. Ya. Saya tahu persis di kampung, Pak Bu, karena saya ini orang kampung. Mohon maaf, Bib, saya orang kampung, Bib. Di daerah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, saya ini orang kampung. Kalau pas bertepatan dengan mudik kampung ramai sekali. Bahkan mohon maaf, mereka berlomba-lomba memakai baju baru. Contoh, peci baru. Yang bareng, ayo peci bagus. Lagi peci baru. Sarung baru. Baju baru. Istri. Kok kenapa mereka ingin pulang kampung atau mudik? Tentunya punya alasan tersendiri. Pertama, mereka kangen terhadap keluarganya. Ibarat seorang suami itu kangen terhadap istrinya, kangen terhadap anak-anaknya. Terus yang kedua, kenapa mereka mudik? Ingin bertemu juga dengan keluarga-keluarga yang lain. Kemudian yang ketiga, supaya bersilaturahim secara langsung. Ini alasan mereka. Tetapi jangan khawatir, kita bisa silaturahim walaupun tidak secara langsung. Ada ulama yang mengatakan boleh dengan jarak jauh. Silaturahim boleh dengan jarak jauh. Contoh, kirim salam terhadap keluarga yang ada di kampung, kirim uang, kirim pakaian, kirim makanan, itu pun salah satu silaturahim. Karena pada pandemi ini yang paling cocok dan paling tepat. Silaturahim memang pahalanya banyak sekali. Ingin tahu apa tidak? Ingin tahu apa tidak? Salah satu, silaturahim itu bisa mempermudah rezeki, melapangkan rezeki, berkah rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man ahabba ayyub sautallahu fi rizkihi wa ayyung sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditambahkan umurnya, falyasil rahimah, maka bersilaturahimlah. Jadi orang-orang yang ahli silaturahim, salah satu manfaatnya adalah Allah berikan rezeki yang tambah. Amin Allahumma. Yang kompak amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Kemudian Allah tambahkan umurnya, Allah berkahkan umurnya. Inilah orang-orang yang gemar silaturahim, walaupun caranya sekarang dengan jarak jauh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasillu man qata'aka. Ada 3 perkara. Ini berapa, Pak? Berapa, Bu? Kalau ini oh masih awas, Bib. Apalagi kalau uang tambah awas nih. Ada 3 perkara, Pak, Bu. Barang siapa yang ketiganya berada dalam dirinya, maka Allah akan meringankan hisabnya dan memasukkannya ke surga. Ada 3 perkara. Ingin tahu? Ingin tahu? Apa ingin tahu banget? Udah, saya jawab iya. Pertama, tu'timan haramaka, kamu memberi terhadap orang yang tidak pernah memberimu, kata Rasul.
Yang kedua, kamu memaafkan terhadap orang yang pernah menyakitimu. Yang ketiga, kamu menghubungkan terhadap orang yang pernah memutuskanmu. Berat atau tidak? Berat atau tidak? Berat, tapi kalau dilaksanakan menjadikan sarana kita masuk surga. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kiai, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, mukadimah dari guru-guru yang kita cintai yang tentu saja akan membuka diskusi kita dalam segmentasi selanjutnya. Untuk itu persiapkan pertanyaan-pertanyaannya, dan sekaligus juga pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Kita akan menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan mudik pada saat Covid. Dan kalau kita perhatikan dari beberapa media, memang ada yang berusaha untuk sembunyi-sembunyi keluar dari Jakarta menuju ke daerahnya masing-masing. Masya Allah, memang semangat kangen ini, kalau kita memang kangen secara virtual nampaknya kurang pas begitu kalau nggak ketemu dan sungkem begitu ya. Nah, insya Allah inilah kita akan jawab permasalahan-permasalahan seputar mudik, tentu saja dalam kondisi Covid seperti ini, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan khususnya dari jemaah Masjid Asy-Syidik, dan insya Allah nanti juga ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Rijalo yang insya Allah akan dijawab oleh Habibana. Silakan. Sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Habib, Pak Kiai, tadi saya sudah mendengar penjelasan dari Habib dan Kiai. Tadi disebutkan salah satu daripada fadilah bersilaturahim itu bertambah umur. Nah, bertambah umur di sini, apakah bilangan umurnya benar-benar Allah tambah atau ada keterangan lain? Terima kasih. Terima kasih. Habibana, silakan. Bertambah umur, apa makna bertambah umur? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi yang disebut dengan tazid al-umr, ya, atau bertambahnya umur, itu ada maknan, ada dua makna, gitu ya. Makna yang pertama yang disebut dengan makna hakikian. Makna hakikian artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menambah umurnya, ya. Jadi orang yang sudah ditakdirkan, misalnya dia la samahullah, misalnya dia meninggal keluar dari ruangan ini ketabrak mobil misalnya, karena dia bersilaturahim sama Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari musibah itu, dia tidak jadi meninggal ketabrak mobil. Kenapa? Karena dia adalah ahli silaturahim. Itu keutamaan silaturahim, ya. Jadi itu makna yang pertama, hakikian. Yang kedua adalah ma'nawiyan atau majazian, ya, secara majaz. Secara majaz itu artinya apa? Artinya umurnya tetap seperti itu, tapi diberikan keberkahan dari umurnya, ya. Ada orang umur misalnya sebut kata 100 tahun, tapi tidak ada manfaatnya dia hidup sekian banyak itu, nambah dosa, ya, bahkan sampai kemudian meninggal pun nggak ada yang ingat. Tapi ada orang yang umurnya berkah, dia umur cuma 30 tahun misalnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu itu umurnya 37 tahun, dalam satu riwayat dikatakan 32 tahun. Dia mengarang kitab Syarah Sahih Muslim, itu tebalnya dari perut saya ini sampai ke bawah, ya. Dia ngarang kitab tentang fikih, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kitab fikih paling lengkap mazhab Syafi'i, itu dari kepala saya sampai ke bawah tebalnya. Umurnya cuma 37 tahun wafat, berkah. Masya Allah. Nah, jadi dua makna itu. Jadi Allah berikan kepada orang yang suka silaturahim, bisa dengan cara tadi, dia memang ditakdirkan misalnya celaka dan sebagainya, Allah hindarkan jadi lebih panjang umurnya, bertambah 10 tahun dan sebagainya, dalam hadis sahih dikatakan. Atau juga umurnya tetap segitu tapi diberikan keberkahan. Yang asalnya umurnya banyak maksiat diberikan taat, yang asalnya umurnya tidak bermanfaat diberikan manfaat. Jadi demikian maknanya, wallahu a'lam. Jadi memang hadis ini banyak menimbulkan pertanyaan, Bib.
sebab harus kita bedakan antara ajal dan umur. Ini kan berbeda. Umur ada yang menafsirkan ini adalah umur, amr, urusan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara, Habib katakan tadi bahwa ajal itu Allah sudah tetapkan, nggak mungkin dikurangi dan nggak mungkin ditambahkan, gitu, Bib. Gimana, Bib? Sedikit tambahan aja, Bib. Baik. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, itu pertanyaan bagus tadi Ustaz Agung. Umur itu urusan. Jadi begini, dalam bahasa Arab itu beda satu huruf, beda makna. Ya. Jadi umur berarti urusan itu pakai hamzah. Umur, ya. Umur al-mu'minin wal mu'minat. Jadi umur di situ pakai hamzah artinya adalah urusan-urusan kaum muslimin. Tapi umur yang bahasa Indonesia kita itu pakai ain, Ustaz Agung. Jadi umri, ya. Allahumma yutawil umrakum fi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Ya Allah, panjangkan umur saya, ya, atau umur mereka di dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu maknanya. Jadi berbeda, ya. Jadi umur dalam artian apa namanya tadi urusan dengan artian ajal, ya. Nah, lalu kemudian tadi yang dikatakan bahwa Allah tidak akan menambah kalau sudah datang ajalnya. Yang dimaksud di situ adalah takdir yang sudah mubrom. Mubrom itu artinya takdir yang memang sudah tidak bisa diubah lagi. Tapi tidak semua takdir itu mubrom, Ustaz Agung, tapi ada takdir yang memang bisa berubah. Salah satu contoh misalnya ada seorang wanita pada masa Nabi Musa alaihissalam itu ditakdirkan dia untuk tidak punya anak. Lalu dia minta sama Nabi Musa didoakan, sama Allah, minta supaya wanita itu bisa punya anak. Lalu Allah jawab, takdirnya wanita itu nggak punya anak, ya. Tapi wanita itu terus dia berdoa, dia nangis, dia istighfar, dia terus bersedekah, dan tahun berikutnya dia bawa anak. Nabi Musa bilang, kamu yang kemarin, iya. Ini anak siapa? Anak kamu. Loh, Allah sudah bilang nggak punya anak. Ya, tapi saya punya anak. Lalu Nabi Musa nanya sama Allah, iya benar kata Allah Subhanahu wa taala, takdir dia tidak punya anak, tapi karena tangisan dia, sodakoh dia, silaturahim dia, Allah ubah sehingga akhirnya dia punya anak. Demikian wallah. Doa mampu merubah takdir, begitu, Bib, ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Elvia yang akan dijawab oleh Kiai Misbahuddin. Silakan berdiri, Bu. Berdiri dan dibuka maskernya. Tafadhol. Cik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Kiai, saya mau bertanya. Selama ini saya masih ragu sama diri saya sendiri, ya. Kalau dulu orang tua bilang itu kan kalau kita punya salah sama keluarga, mau sama sahabat atau siapapun, untuk bermaafan itu kan harus saling berjabat tangan gitu kan, ya, saling merangkul. Nah, dengan adanya pandemi ini, kita di bulan suci Ramadan sampai nanti hari raya ini kan tidak bisa untuk mudik atau bertemu langsung dengan keluarga dan sahabat jauh, ya, Habib atau Ustadz. Berminta maaf lewat virtual gitu, apakah itu afdol atau tidak gitu? Itu saya mohon pencerahannya. Baik. Terima kasih. Dan juga ada hadisnya kan, Kiai, ketika berjabat tangan dosa-dosa kita akan dilunturkan. Nah, ini berkaitan dengan masalah kita tidak bisa bertemu secara langsung. Silakan, Kiai. Ya, halo, cek. Memang ada sebuah hadis yang menjelaskan, tidaklah dari dua orang muslim yang bertemu keduanya kemudian berjabat tangan keduanya kecuali diampuni dosa keduanya sebelum keduanya berpisah, apabila dalam keadaan normal tidak ada pandemi COVID-19. Tetapi seandainya kita berjabat tangan kemudian menularkan penyakit terhadap orang lain, maka bahaya. Maka ada beberapa cara yang penting kita siap memaaf dan meminta maaf. Yang lainnya adalah siap meminta maaf dan memaafkan. Tetapi kalau perempuan dengan lelaki yang bukan mahram itu kan beda. Berjabat tangan secara langsung, mohon maaf ya, bahasa Tegalnya gue mau selonang-selonong, itu ndak boleh. Mohon maaf bahasa Tegal ini, ya. Tetapi perempuan dengan lelaki yang bukan mahram itu kan ada cara, bukan langsung bersentuhan kulit. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya belum pernah sentuhan kulit dengan orang lain. Kalau dengan jarak jauh itu bagaimana?
boleh, tidak apa-apa. Lebaran lewat telepon, lebaran lewat video call, meminta maaf dan saling memaafkan. Kalau hatinya murni benar-benar ingin meminta maaf dan memaafkan, insya Allah Allah Maha Tahu. Begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kembali ke Habibana. Ini pertanyaan dari Instagram, pertanyaan kritis dan mewakili pertanyaan kita semua ini, Bib. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, bagaimanakah sikap kita dengan aturan larangan mudik di tengah pandemi, tetapi orang luar negeri datang ke Indonesia? Apakah kita harus tetap mematuhi aturan larangan mudik, sedangkan orang luar negeri saja datang ke Indonesia? Habibana. Silakan. Ya, baik, Masya Allah. Ini pertanyaan kritis ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, saya ingin memberikan satu qiyas ya, atau analogi ya. Analoginya begini. Kalau ada beberapa teman kita yang mencuri, apakah kita akan ikut mencuri? Ya. Tentunya tidak. Ya, kenapa? Mencuri itu adalah dilarang oleh syariat, gitu ya. Kalau ada beberapa teman kita di kantor yang korupsi, apa kita ikut korupsi? Tentunya tidak. Ya, kenapa? Karena korupsi itu dilarang. Mau dilakukan sama teman kita, mau dilakukan semua manusia, tetap terlarang. Gitu ya. Nah, dengan analogi ini, dengan kias ini sama dengan tadi hal tadi. Ya, jangan kita membenarkan tingkah laku yang salah dengan mengikuti orang yang salah, gitu ya. Nah, tadi misalnya contoh, ya, sekarang larangan mudik nggak boleh sama pemerintah, tapi WNA yang bekerja TKA asing masuk, gitu ya. Yang salah siapa? Yang salah bukan kita, yang salah adalah pemerintah. Berdosa nggak? Dosa. Ya, kalau mereka membiarkan itu dengan kesadaran tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dosa. Ya, Wahib, saya nggak boleh mudik, kita nggak boleh mudik kaum muslimin. Sementara orang-orang India yang pada sakit di sana tsunami COVID itu pada datang ke Indonesia, itu gimana dong? Ya biarin, yang salah yang nerima. Dosa nggak? Dosa. Ya, nerima yang begitu dosa. Sudah jelas bawa penyakit. Ya, dosa. Dan setiap orang yang berdosa akan diminta tanggung jawabnya. Saya ingin juga memberikan sedikit ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan tentang silaturahim, ya. Silaturahim itu afdolnya adalah musafahah, bersalaman, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Laki dengan perempuan yang bukan mahram tidak dibolehkan. Tapi dalam kondisi sakit tertentu, maka salaman itu bisa dilarang bahkan. Wahib, dalilnya apa? Dalilnya kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu ketika datang seorang yang kena sakit kusta atau lepra, ya. Lalu kemudian orang itu ingin masuk Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan utusan sama orang itu, kamu sudah masuk Islam, pulanglah. Padahal yang namanya masuk Islam itu salaman bukan sunnah lagi, tapi wajib dibaiat masuk Islam. Ya, kalau kita ada yang masuk Islam itu kan salaman, gitu ya. Salaman lalu dikatakan ya kita baca syahadah dan sebagainya, lalu sah sebagai muslim, ya. Tapi dalam keadaan lepra, ini hadisnya riwayat Muslim, sahih hadisnya, Rasul SAW tidak nyalami karena lepra itu nular. Nah, apalagi dalam keadaan COVID begini, sama seperti itu, maka jangan salaman, ya, cukup dengan telepon, dengan ini. Jadi terkait dengan yang tadi, kita tegur, kita kritik pemerintah, terus kita kritik, salah itu, ya. Tapi bukan berarti itu membenarkan kita ikut-ikutan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup jelas. Baik, selanjutnya Kiai, ini pertanyaan menarik sekali berkaitan dengan masalah mudik, ternyata merambah pada urusan dialog antara suami dan istri. Pertanyaan sederhana saja, bagaimana pendapat Kiai jika istri memilih tidak mudik tetapi suami kekeh mau mudik? Bagaimanakah bentuk dialognya? Silakan Kiai. Ya, terima kasih. Ini aslinya pertanyaan yang sangat sulit karena suami istri harus berpisah sementara. Tetapi mohon maaf, kalau dihitung secara agama, dipandang secara agama, istri hukumnya wajib
mengikuti aturan suami apabila aturan suami itu baik. Maka Rasul pernah bersabda, kalau tidak salah kan, khairun nisa iman tasurruka idza absorta wa tuti'uka idza amarta. Sebaik-baik istri salah satunya adalah ketika seorang suami memerintahkan kepada istri, taatlah. Maka yang paling terbaik menurut saya ya, ini musyawarah dulu, musyawarah dengan baik antara suami dengan istri. Kalau memang istrinya ridho dulu. Kalau ridho, suami juga ridho, sudahlah Kang Mas duluan yang mudik, saya untuk sementara tinggal di sini. Kalau memang keduanya ridho, silahkan. Tetapi ketika suami tidak ridho dan suami menghendaki supaya mudik, ya mudik, tapi tentunya dengan protokol kesehatan saat ini. Protokol kesehatan harus dijaga, 5M, ya 5M dilakukan. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan lanjutkan lagi pada pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah, masih cukup waktunya untuk yang segmen ini? Baik, kita akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan Anda, baik yang berada di rumah atau berada di Masjid Al-Siddiq, tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Insaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Insaku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Bayu. Ada Bapak Bayu? Ya, silakan. Berdiri saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya Bayu, mewakili teman-teman dari Berani Hijrah Baik. Ingin bertanya, bukankah silaturahmi itu penting, apalagi terhadap orang tua kita di kampung? Dan dengan adanya larangan mudik ini, bagaimana sikap dan adab kita terhadap orang tua kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibana, pertanyaan serupa dengan apa yang telah disampaikan oleh Bunda tadi. Silakan Habib, mungkin bisa ditambahin lagi. Ya baik. Jadi benar sekali. Jadi saya ingin menyampaikan di sini, bukan berarti ketika kita tidak mudik lalu kemudian juga berarti kita tidak silaturahim. Itu salah banget, ya. Jadi yang namanya silaturahim apalagi sama orang tua itu wajib hukumnya. Tapi lalu bagaimana kaifiatnya, tata caranya yang kita ubah, ya. Tadi Kiai sudah menyampaikan, kita bisa dengan cara kita nelpon, kita bisa dengan cara video call. Sekarang ada seperti itu. Jadi ada kaidah dalam usul fikih itu, al-amru bisyai' al-amru biwasailihi. Kalau sudah Allah perintahkan kita untuk silaturahim, lalu kemudian silaturahim secara langsung temu muka kita nggak bisa, berarti silaturahim dengan yang lain, dan itu jadi wajib hukumnya. Apa misalnya dengan nelpon. Jangan, Habib Nabil sama Kiai Misbah bilang kita nggak boleh mudik, udah pokoknya nggak usah, udah aja diam di rumah, nelpon juga kagak. Wah, ini kayak begini kebangetan namanya ini, ya. Jadi tetap wajib silaturahim, kita telepon, ya. Kita punya kakak minta maaf sama kakak kita telepon, ya. Kalau nggak bisa video call, yang telepon biasa, ya. Wah, saya udah nyiapin ini Habib, hadiah buat keluarga saya, tapi karena saya nggak boleh mudik, saya nggak kasih. Salah itu, namanya niat kasih. Sekarang bisa transfer, wah saya nggak punya bank, bisa transfer langsung tanpa bank, ya, diambil di warung di sana, ya, bisa seperti itu sekarang. Jadi jangan sampai ketika dikatakan nggak boleh mudik, silaturahim jadi putus. Wah, ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dosa besar saya kalau begitu, ya. Jadi tetap silaturahim jalan. Ini menunjukkan betapa Islam itu ada dua konsep dalam Islam. Yang pertama namanya azimah, yang kedua namanya rukhsah, gitu, ya. Contohnya apa? Contohnya dalam sholat. Ketika kita sedang sakit, kita boleh nggak ninggalin sholat? Bu, masih bersama saya, Bu? Ya. Bapak-bapak, kalau kita sakit, kita wajib nggak sholat? Wajib walaupun sakit. Caranya yang berbeda apa? Dengan cara kita boleh sambil duduk, boleh dengan cara sambil berbaring, boleh dengan cara sambil isya
isyarat, tapi tetap wajib nggak sholatnya? Wajib, ya. Puasa, Beb saya sakit, gimana? Puasanya tetap wajib nggak kalau kita sakit? Wajib, tapi diqadha pada hari yang lain. Itu kehebatan Islam. Satu kewajiban tetap bisa kita laksanakan walaupun dalam keadaan apapun. Begitu juga silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mindset kita harus kita rubah bahwa silaturahim bukan saja dilakukan pada saat lebaran, setiap saat pun bisa kita lakukan silaturahim, begitu Bib ya. Masya Allah. Betul sekali Ustaz Agung. Baik, terima kasih Habibana. Selanjutnya kepada Ibu Zulaikhah yang akan dijawab oleh Kiai Misbahuddin. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Habib dan Ustadz, bagaimana mensikapi keinginan saya ingin berziarah ke kuburan orang tua saya, sedangkan lagi ada larangan mudik saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan menarik sekali. Seandainya makam orang tua kita ada di luar kota dan kita tidak mungkin ke sana, bagaimana menjawabnya? Silakan, Kiai. Ya, Bu. Begini ya, memang kita umat Islam itu dianjurkan untuk berziarah, terutama ziarah kepada makam kedua orang tuanya. Dan seandainya ada yang bahaya, kemudian dilarang oleh pemerintah untuk keluar kota, ke sini, ke sana, ada larangan, lah maka apabila tidak bisa secara langsung ziarah, doakan saja kedua orang tuanya pakai jarak jauh. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu pun mendoakan anak terhadap kedua orang tuanya, bukan harus datang ke makomnya. Memang ketika datang ke makomnya, kedua orang tuanya sangat suka sekali, sangat cinta sekali. Beliau pun mendengarkan suara kita. Oleh sebab itu ketika kita ya lewat makom atau kuburan, kan dianjurkan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia itu menjawab salam kita. Hanya saja ya kita tidak bisa mendengarkannya. Kembali pertanyaan Ibu, sudah kalau memang tidak bisa ke sana, doakan saja orang tuanya. Atau setelah mendoakan, silakan kalau ada harta ya, uang atau apa, sedekah yang pahalanya ditujukan kepada kedua orang tuanya. Insya Allah orang tuanya di alam kubur senangnya luar biasa. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita ini kan Kiai sering mengejar kalau tidak datang nggak afdol ini. Nampaknya saya harus ke sana. Sering mengejar tidak afdolnya, padahal ternyata dalam kondisi gini tidak mungkin Kiai ya. Jadi cukup berdoa saja. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Fitri. Ibu Fitri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, fatwa haram yang dikeluarkan MUI, apakah itu ada hadis sama syariat? Kalau memang ada hadisnya, apa gitu hadisnya? Terus satu lagi Pak Ustadz, saya pernah dengar katanya kalau misalkan kita wafat atau meninggal di jalan Allah ketika kita sedang melakukan majelis taklim, tertular COVID, lalu kita meninggal, apakah itu bisa disebut syahid? Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibana sangat jelas, dan kebetulan Habibana adalah salah satu anggota dari Majelis Ulama Indonesia. Habib, silakan Habib. Kena batunya ini. Ya baik. Fatwa Majelis Ulama. Saya wakil ketua Komisi Dakwah di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah yang bertanya dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi ketika Majelis Ulama itu mengeluarkan fatwa tentang tidak dibolehkan mudik dalam kondisi pandemi COVID, itu didasarkan kepada 3 hal ya.
Yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah yang disebut dengan kaedah-kaedah usuliyah atau qawaid fiqhiyah. Yang pertama, adakah ayat yang melarang? Tadi saya sudah sebutkan, di antaranya ada 2 ayat tadi. Dalam kajian pertama saya sampaikan, ayat pertama surat Al-Baqarah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan, dalam kerusakan, dalam bahaya. Yang kedua di surat An-Nisa yang menyatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kalian sampai membunuh diri kalian sendiri. Artinya menjatuhkan satu bahaya yang mengakibatkan kita meninggal, gitu ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian. Yang kedua adalah adakah hadis Rasulullahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hadis Rasulullah SAW menyatakan la doror wala dirar, jangan kalian itu merusak dan jangan sampai kalian dirusak oleh orang lain. Itu hadis Rasul. Yang kedua, di dalam Sahih Bukhari dikatakan ketika terjadi wabah taun, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian yang sedang berada di tempat taun maka jangan kalian keluar dari tempat itu, dan kalian yang berada di luar tempat taun jangan kalian masuk. Di situ jelas-jelas menyatakan kepada kita haramnya kita keluar dari tempat taun. Misalnya sekarang di Jakarta atau di sekitaran Jabodetabek, ini termasuk daerah taun, daerah penyakit. Ini karena banyak orang yang menyatakan itu kan taun beb, sekarang COVID, namanya penyakit itu berubah, gitu ya. Tapi segala sesuatu penyakit yang disebut dengan wabah, apakah itu endemi atau pandemi, itu dikiaskan kepada taun, ya. Jadi Rasul SAW melarang, nggak boleh kita keluar dari daerah COVID, kita juga nggak boleh masuk. Itu yang menjadi dasar majelis ulama menetapkan tidak dibolehkan. Yang ketiga adalah kaidah atau qawaid fikih. Kata para ulama dikatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu didahulukan daripada ngambil manfaat. Kita silaturahim itu ngambil manfaat, tapi COVID itu bahaya, meninggalkan bahaya itu lebih afdol daripada mengambil manfaat. Itu kaidah yang pertama. Kemudian kaidah berikutnya kata para ulama adalah ad-darar yuzal, yang namanya kerusakan itu harus ditinggalkan. Dalam kaidah yang lain dikatakan al-amru idza daqa ittasa'a wal amru idza ittasa'a daqa. Dalam Islam itu satu masalah kalau itu menyempit diberikan kelonggaran, tapi kalau kondisinya longgar baru disempitkan di dalam syariah. Dari itu semua maka majelis ulama memfatwakan tidak boleh kita keluar di sana. Nah hadirin wal hadirat, saya ingin sampaikan juga ini bukan hanya majelis ulama di Indonesia, majelis ulama juga di Malaysia. Kemudian Darul Ifta Al-Misriyah, majelis ulama di Mesir, Al-Azhar. Kemudian Lajnah Daimah wal Ifta di Saudi, itu juga memfatwakan yang sama. Jadi kalau ada ulama yang menentang itu, berarti mereka menentang pendapat para ulama dari majelis ulama di berbagai negara. Jangan kita hiraukan. Kalau ada yang misalnya menyatakan enggak itu hoax, COVID itu hoax, COVID itu segala macam, memang itu majelis ulama di berbagai negara tuh bahlul semua, cuman ente yang pintar, gitu ya. Kita ikuti fatwa jama'i, jangan fatwa infiradi, ya. Dengan itu insya Allah mudah-mudahan. Lalu yang kedua tadi apa, lupa? Kita lanjutkan dulu Bib nanti. Oh, iya, karena akan ada azan asar. Afwan Ustaz. Insya Allah kita akan jawab dalam segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Ustazku, dan kita ada sisa waktu sedikit, tidak terlalu banyak Bib, ada sekitar 3 menit untuk melanjutkan pertanyaan dari Ibu Fitri tadi. Bagaimanakah dengan orang yang meninggal dalam kondisi COVID? Orang beriman yang meninggal dalam kondisi COVID. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian dan yang tadi bertanya. Jadi saya jelaskan dengan jelas ya, begini.
kalau kita itu sudah menjaga, saya ulangi, kalau kita sudah menjaga segala sesuatunya, kita pakai masker, kita jaga jarak, kita kemudian tidak kita cuci tangan dan sebagainya, dalam keadaan seperti itu kita masih kena COVID lalu kita meninggal, insya Allah adalah syahid. Dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, orang yang meninggal karena taun itu termasuk syahid. Maka itulah majelis ulama memfatwakan kalau dia meninggal karena COVID itu dia bisa ditayamumkan. Nanti pembahasan itu panjang. Tapi intinya kalau dia sudah menjaga maka insya Allah syahid. Tapi kalau kemudian dia karena keteledoran, apalagi sampai kemudian sengaja-sengaja dibuka masker kemana-mana lalu kena, itu belum tentu COVID. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita jaga diri kita, insya Allah mudah-mudahan kalaupun kita meninggal dalam keadaan kita sudah isti'ad, bersungguh-sungguh menjaga diri, Allah berikan syahid kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedikit tambahan dari Kiai, kalau ada, kan ini banyak pendapat begini Kiai, ya sudahlah, yang penting mati, hidup itu kan urusan Allah. Kalau memang waktunya mati ya mati. Nah ini sering kita dengar dalam kondisi seperti ini. Mohon pencerahannya Kiai. Terima kasih Mas Agung. Betul, kematian itu memang takdir. Tetapi kan ada upaya, usaha. Contoh apabila ada orang sakit, berobat. Kalau sakitnya ringan, cukup berobat di warung-warung. Kalau sakitnya agak sedikit parah, silakan ke puskesmas. Kalau puskesmas tidak sembuh, silakan ke bidan. Bidan nggak sembuh, silakan ke dokter. Dokter tidak sembuh, silakan ke rumah sakit, rawat inap. Rawat inap tidak sembuh, ya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tetapi sudah melalui tahap-tahap ikhtiar. Ikhtiar ini yang diwajibkan secara Islam. Masalah kematian urusan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan mati. Manusia mati, semuanya akan mati. Tapi ada upaya. Apabila sakit, berobatlah. Jadi seperti yang Habib jelaskan tadi, kita harus menjaga 5 prinsip tadi. Salah satunya adalah menjaga jiwa. Memang benar kematian di tangan Allah, tetapi bukankah kita juga diberikan akal untuk mampu menjaga kesehatan kita? Insya Allah.